Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang toxic positivity. Kecelakaan emosional tersebut kesenangannya tidak kita dapatkan secara instan. Nah, sebelum saya membahas tentang toxic positivity, teman-teman tahu gak sih kalau misalkan otak kita itu didesain untuk tidak bahagia. Otak kita itu mudah bereaksi dan sangat sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Misalkan teman-teman tidur yang cukup, kemudian teman-teman bangun dengan keadaan segar, tas baru, terus sepatu baru, baju juga baru gitu. Akhirnya teman-teman pergi nih ke kuliahan dengan keadaan happy. Nah, ketika kuliah, teman-teman ketemu dosennya itu enak semua ngajarnya. Nah, otomatis happy-nya double dong ya. Tidurnya cukup, sepatu baru, punya tas baru gitu kan. Kemudian tibalah nih, misalkan istirahat, teman-teman ke kantin dong, teman-teman jajan. Wah, keadaannya happy banget nih ya, emosi positifnya pokoknya berdouble-double lah ya. Kemudian teman-teman beli es krim, tiba-tiba teman-teman nginjek kotoran kucing. Gak hanya itu, es krim yang teman-teman pegang kena baju teman-teman. Nah, emosi yang tadinya positif yang berkali lipat itu akan berubah menjadi emosi negatif. Sepatu baru gitu kan, nginjek kotoran kucing, es krim juga tumpah ke baju teman-teman. Otomatis emosi-emosi positif sebelumnya itu akan hilang, itu akan sirna, diganti dengan emosi negatif yaitu kesal, marah gitu ya, nyebelin gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena otak kita itu sangat sensitif terhadap emosi negatif. Otak kita itu sangat rentan terhadap hal-hal yang negatif. Jadi emosi teman-teman bisa berubah ya, satu harian itu teman-teman kesal. Bahkan ya, ketika ada emosi-emosi positif yang lainnya yang datang setelah ini, itu akan susah diterima. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir ya, itu kan tinggal dibersihin aja kan, sepatu kita tinggal dibersihin, dicuci gitu ya. Terus baju kita udah tinggal dibersihin pakai tisu. Tapi teman-teman, emosi negatif itu tidak sepenuhnya buruk. Kalau misalkan kita nggak punya emosi negatif takut, misalkan ketika kita bawa mobil ya, mobil yang di depan ya udah tabrakin aja, karena kita nggak punya emosi takut. Itu kan jadi bahaya juga, makanya kita tetap butuh emosi negatif. Tapi kalau misalkan emosi negatif itu berlebihan, itu nggak baik juga. Bayangkan teman-teman tadi ya, teman-teman naik mobil, belum apa-apa kalau misalkan emosi negatifnya itu terlalu berlebihan, belum apa-apa udah takut ya. Bahkan kita bukannya megang mobil aja, kita naik mobil aja misalkan udah takut. Nah, itu kan berlebihan. Nah, jadi nggak bagus juga. Tidak ada emosi negatif sama sekali, buruk juga ya. Misalkan teman-teman mau sidang skripsi, teman-teman merasa cemas sebelum sidang skripsi. Emosi cemas itu bagus. Kenapa? Karena ketika kita merasa cemas ya, kita akan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi skripsi besok. Coba bayangin teman-teman nggak punya rasa cemas ya, besok skripsi nih, pasti kan bawaannya santai aja. Udahlah santai aja, udahlah dibawa enjoy aja. Nah, otomatis tidak melatih diri kita untuk mempersiapkan diri lebih baik. Nah, tapi rasa cemas berlebihan juga nggak bagus. Teman-teman mau skripsi ya, teman-teman cemas tuh, akhirnya teman-teman belajar ya untuk persiapan skripsi besok. Teman-teman misalkan udah persiapan, teman-teman udah belajar gitu ya, tapi cemasnya berlebihan. Sudah persiapan, sudah belajar, tapi tetap cemas ya, cemas yang berlebihan sampai besoknya, sampai skripsinya juga cemas. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Kita merasakan marah, kita merasakan sedih, kita merasakan cemas, itu jangan ditolak teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya emosi negatif itu punya fungsi teman-teman. Setiap emosi itu ada manfaatnya. Ya, saya kasih contoh gini. Tadi ya, takut ya. Sebenarnya emosi takut itu adalah emosi yang memberikan sinyal kepada diri kita bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Jadi itu manfaat dari rasa takut. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Emosi sedih itu juga ada manfaatnya. Emosi sedih adalah sinyal yang memberitahu kita untuk beristirahat, untuk break sebentar. Jadi teman-teman kalau misalkan sedih, ya udah istirahat dulu, menenangkan diri gitu, teman-teman. Jangan terlalu dipaksakan untuk bahagia gitu ya teman-teman. Kalau sedih ya udah sedih aja. Contohnya lagi, emosi cemas. Ketika teman-teman tidak merasa cemas bahwa besok akan sidang skripsi, mungkin teman-teman gak bakal mempersiapkan dengan matang. Tapi dengan adanya emosi cemas, teman-teman bisa mempersiapkan sidang skripsi teman-teman dengan matang. Nah, itu fungsi dari beberapa emosi. Jadi setiap emosi negatif itu ada fungsinya, teman-teman. Kalau misalkan kita itu harus menerima emosi negatif dan tidak boleh berlebihan, seberapa banyak sih emosi negatif yang ideal atau seberapa besar emosi negatif yang buruk bagi kehidupan kita? Sebenarnya ini ada rasionya teman-teman, namanya positivity ratio. Nah, dalam positivity ratio itu menyatakan bahwa disebut ideal kalau misalkan perbandingannya 3:1. Maksud dari 3:1 adalah 3-nya emosi positif, 1-nya emosi negatif. Kita itu menerima banyak emosi positif, tapi sesekali kita itu ya bisa marah, sesekali kita merasakan kesal, sesekali kita merasakan cemas gitu. Ya, marah dalam artian di sini nggak harus teman-teman melampiaskan gitu ya, itu jelek juga, buruk juga kan. Ya, marah di sini teman-teman merasakan marah, perasaan marah, teman-teman merasakan perasaan kesal gitu ya. Bukan berarti marah itu harus ngebanting apa ya, bukan gitu ya. Tapi kita merasakan perasaan itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus yang 3 ini emosi positif dan 1 ini emosi negatif? Kenapa nggak 3:3? Kenapa? Karena otak kita itu sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Otak kita itu mudah bereaksi terhadap hal-hal yang negatif. Jadi, 1 itu sudah bisa mengimbangi 3 hal tadi. Pada intinya adalah semua perasaan-perasaan negatif itu wajar nih. Dan kayak tadi ya, semua perasaan negatif itu ada fungsi
tensinya. Ketika kita menerima emosi negatif itu, kita tidak boleh berlarut-larut atau tidak boleh berkepanjangan. Harus kita cari juga alasan kenapa kita merasakan emosi negatif tersebut, supaya kita bisa menemukan solusinya gitu. Oke, mungkin itu dia yang aku bisa share tentang toxic positivity. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.